5, 4, 3, 2, 1. Halo Nadine. Halo Kak. Terima kasih sudah bersedia di wawancara di Detikcom. Tentu sebuah kehormatan. Terima kasih banyak sudah mengundang aku. Terima kasih. Sebelum mulai aku mau promo dulu. Baik. Kewajiban. Baik, At least ya kan. Jadi kayak nanti obrolan kita bisa ditonton di 20 detik kanal videonya Detikcom. Terus juga ada artikelnya di Detik Hot dan audionya di Spotify podcast. Banyak sekali ya. Banyak ya outputnya. Sekarang harus gitu semuanya kan. Keren. Nadine apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri apa kabar? Baik. Gimana? Lagi sibuk apa aja nih sekarang? Lagi sibuk ngurusin konser ya biasa. Karena kita bantu diri sendiri, jadi banyak yang harus kita ketahui gitu. Selamat ulang tahun. Betul, konser selamat ulang tahun. 22 November. 22 Desember. Iya betul. Sudah sampai mana persiapannya? H- sebulan ini ya? Iya, sebulan. Udah sampai mana? Kebetulan kalau aku sendiri ngurusinnya bagian yang kreatif. Kalau misalnya perihal bisnis gitu-gitu, aku biasanya cuma dikasih tahu tapi nggak involve karena aku nggak pengen kayak infiltrate sama bisnisnya gitu ya. Jadi aku mikirin kreatifnya. Sampai sejauh ini produksi aransemen musik udah selesai. Kita lagi mulai latihan, bolak-balik ke Bandung. Terus juga koreo-koreonya gitu sedikit. Ada koreo? Iya benar, Okay. Ada koreo-koreonya juga sedang kita kerjakan. Dan aku dibantu sama Sal Priadi juga untuk kreatif directornya gitu. Jadi kita berdua bantu ngerjain semua hal perihal kreatifnya. Kita coba breakdown satu-satu soal konser. Let's go. Let's go. Selamat ulang tahun, album pertama betul? Betul, album debut, pertama. Setelah 2020, sejak awal udah dipikirkan akan ada konser ini atau kenapa akhirnya baru sekarang? Waktu awal kita rilis album itu lagi pandemi banget. Jadi kalau misalnya dibilang kepikiran ada konser atau enggak, ya Allah kepikiran ada yang dengerin aja enggak sebenarnya ya lebih tepatnya. Soalnya bener-bener lagi pandemi, lagi tinggi-tingginya itu Kak. 2020 Mei pula kayak baru meledak tuh ya. Baru banget meledak, kita baru masuk lockdown bahkan. Justru alhamdulillah setelah 2022 ini kita udah mulai kelihatan, kita udah mulai panggung, udah ada di mana-mana, nyanyi, musik juga udah mulai didukung gitu. Kita baru ini kayaknya udah aman nih kalau misalnya kita menjalankan cita-cita kita. Sebenarnya dari 2021 kita kayak ini bisa nggak ya kalau misalnya kita bikin sesuatu, tapi pandemi sempat naik lagi di akhir 2021. Akhirnya 2022 kita jalanin rencana-rencananya. Alhamdulillah insyaallah nanti di Desember kalau misalnya rezeki akan diadakan. Secara teknis akan di kapasitas berapa sih Nat? Kapasitasnya itu 3.300 sampai sejauh ini tiketnya sisa kurang lebih 700 tiket. Gitu. Oke, jadi udah hampir udah 80% lah ya itu. Kurang lebih ya. kayak 70% lah. 70%. Sal Priadi. Betul. Kreatif. Kalau ngomongin konser, Nadine sebenarnya tipe yang ada beberapa musisi yang kalau bikin konser special show ya kita bilang. Kan kamu sering manggung off air juga. Ini kan dua hal yang berbeda kan. Betul. Nadine tipe yang maunya penonton tuh kayak ngedengerin kaset gitu atau mau ngasih pengalaman lain dari lagu yang sebenarnya mereka udah sering dengerin gitu. Itu juga salah satu yang aku pertimbangkan waktu sebelum kita come up with this whole creative plan sama Sal Priadi. Dia bilang, lo pengennya tuh nanti orang-orang keluar dari konser ini ngerasainnya apa? Apakah cuma nonton satu album full selesai atau kayak ada experience yang mau lo kasih gitu. Terus kayak aku ambil opsi yang kedua karena aku ngerasa gimana ya, album ini tuh udah 2 tahun. Aku udah bawa di berbagai panggung banyak sekali. Kalau misalnya mereka cuma nonton aku nyanyi itu bisa di panggung manapun. Tapi kayak aku pengennya ini bener-bener seakan-akan aku mengundang mereka ke sebuah pesta ulang tahun. Oke. Aku pengen memberikan experience yang sepantasnya kalau misalnya di pesta ulang tahun itu kita euforianya seperti apa gitu. Ya kayak gitu. Berarti akan ada dekorasi-dekorasi yang mendukung dari si konsep itu sendiri. Bukan dari dekorasi tapi dari kampanye-kampanye yang kita bangun dari sekarang gitu. Kayak ada beberapa kampanye yang sekarang lagi aku jalanin itu, contohnya aku ngajak penonton yang udah beli tiket itu mereka kirim video lagi nari lagu Taruh let's say. Terus nanti di hari H aku pengen ngajak mereka ke atas panggung. Terus nanti juga aku pengen bikin beri tukar bunga, jadi untuk orang yang biasanya bawa bunga ke konser aku gitu, gak cuma aku yang dapat bunga tapi mereka juga bisa bawa. Jadi kamu taruh, kamu ambil. Kayak gitu. Oke, jadi ada beberapa treatment yang udah dipikirin lah ya untuk si pesta ulang tahun ini. Untuk ya, tamunya gitu. juga, betul. Oke.
Sal Priadi jadi terlibat dalam hal lagu, berarti harus sedang kreatif sama kamu, aransemen Dia dan justru lain-lain. kreatif di luar Semua? lagu ya. Oh di luar lagu? Di luar lagu dia Seperti bilang creative lagu gue director serahin jadi ke ya? lo. Iya benar dia apa ya nyebutnya gimana ya? Dia tuh jadi ini tuh si konsernya ini aku nyebutnya semi teater karena aku nggak bisa menyebutnya full teater gitu karena ini juga pergabungan banyak hal lah. Jadi aku tuh nggak pernah menjalani teater kan, Betul. aku juga nggak ngerti cara menjalaninya. Jadi aku tahu Sal belakangan ini dia adalah seorang aktor gitu kan. Agak teatrikal ya dia sekarang ya. Teatrikal gitu Iya. kayak Sal, gue butuh bantuan lo gitu. Terus dia yang menghubungkan aku kayak ke scriptwriternya, dia yang menghubungkan cerita-ceritanya akan menjadi seperti apa kayak gitu sih Kak. Di luar lagu justru. Oke, jadi kalau dalam bayangan aku sementara kayaknya nanti si konser ini akan ada tarian, akan ada art performance, Nana akan ada Ninung ya, nyanyian betul. kamu juga dan ya kan kurang lebih kayak gitu deh. Bayangannya kayak gitu ya. deh. A little bit of everything lah. Iya kan, lebih. ya, betul, kayak betul. makanya kamu bilang semi teater itu tadi gitu kan. Betul. Ada narasi cerita yang mau kamu sampaikan dari Betul. setiap jeda lagu, satu lagu, urutannya pasti kan kamu Iya, mau betul. cerita itu gitu. Betul. Kan. Oke. Kalau ngomongin kolaborator, menghadirkan kolaborator di dalam konser nanti. Itu juga kemarin tuh aku sempat bilang gitu ke manajemen aku nanya ini gimana ya kayak kan kita juga menjual tiket ini ada harganya gitu kan. Betul. Kayak bukan sesuatu yang murah menurut aku bahkan. Terus aku tuh nggak pengen itu menjadi nggak worth to value bagi penontonnya gitu. Kira-kira kalau misalnya cuma menghadirkan aku sebagai penyanyi mereka nggak apa-apa nggak ya gitu. Terus Oke. tadinya aku nggak pede dan kayak aku bilang kita ajak aja semua orang yang bisa kita ajak gitu. Tapi akhirnya aku tersadarkan gitu kalau misalnya pun suatu hari aku ingin mengajak kolaborator itu bukan berdasarkan insecurity aku gitu kayak aku ngerasa nggak cukup. Justru aku sampai saat ini belum mengajak siapa-siapa tapi aku pengen banget membuat sesuatu yang emang pantas untuk dihargai segitu untuk penontonnya gitu. Oke, jadi belum mengajak siapa-siapa Belum. sampai sekarang, belum Sampai ada sekarang. rencana. Sepertinya sih nggak ada. Secara aransemen juga belum ada yang disiapkan untuk bernyanyi dengan yang lain ya berarti ya. Oh kalau misalnya aransemen kan selain yang ada di album kan aku punya satu kolaborator Syarikati Dollar Manja. Iya. Selain itu tidak ada menurut Tidak ada. aku. Iya. Oke, Nat, apa sih Nat pesan utama yang narasi utamanya apa sih Nat dari selamat ulang tahun konser selamat ulang tahun ini? Jadi si konser selamat ulang tahun ini tuh menceritakan tentang tokoh-tokoh dan fragmen-fragmen memori yang ada dari masa aku kecil sampai aku membuat si album selamat ulang tahun ini. Penokohannya terutama diwakilkan oleh 3 orang yang paling yang paling berperan itu adalah bunda, ayah, dan bapak. Gitu. Mereka adalah orang yang dari gue kecil sampai sekarang kayaknya hidup gue tuh ada karena mereka juga ada gitu. Jadi aku menceritakan tentang mereka dan fragmen-fragmen memori lainnya. Oke, jadi itu yang akan penonton terima nanti Betul. harusnya ya. Betul. Berarti itu juga mengapa kayak si album Selamat Ulang Tahun ini memang sepenuhnya bercerita tentang mereka bertiga ya Nat? Tentang mereka, tentang sahabat kecil gue ada, terus tentang masa kecil gue juga ada gitu. Jadi emang basically everything yang membuat aku adalah aku sampai umur 20 kemarin pas nulis album Selamat Ulang Tahun itu. Konser masih penting buat Nadine. Wah gila penting banget. Soalnya kayak Ini pecah telur mimpi juga berarti sih, ya ini. ya ya. benar Ini pecah debut telur kan, ya. banget ya. Jadi emang Selamat Ulang Tahun ini berarti besar banget di hidup gue. Dari tadi bolak-balik gue aku. Terserah yang mana. Iya sangat berarti di hidup aku soalnya ya album pertama juga, ya konser pertama juga gitu dan emang rasanya tuh mudah gitu untuk membuat kreatif yang mendasari si album ini soalnya cerita aku anyway gitu jadi aku tahu seluk beluknya segala macam mau dijadiin format ya album mau dia jadiin format konser itu sesuatu yang mengalir aja kayak gitu. Tadi kalau ngomongin business wise udah ada tim yang ngurusin jadi Nadine lebih banyak ngurusin kreatif aja gitu. Betul. Paling report aja ya kalau dari sana ya. Tapi so far so good semuanya inline sama rencana. Alhamdulillah so far so good. Ya baik lagi makanya tapi kan manusia cuma bisa berencana ya. Insya Allah kalau misalnya emang rezeki kita semua ini adalah konser kita bareng-bareng. Semoga Desember nanti terjadi. Mungkin nggak tahu ada mitigasi mungkin karena kan kayak beberapa acara terakhir kita ada
ada kendala-kendala nih dari teman-teman yang Iya, lain. betul. Sempat ada pertimbangan concern baru lagi dari Nadine dan tim gitu. Sebenarnya Penyesuaian baru mungkin tiba-tiba gitu. concern itu sebenarnya udah karena kebetulan tim produksi yang bareng sama aku saat ini itu dia udah lumayan banyak pengalamannya, jadi dia sebenarnya mitigasi seperti itu tuh terjadi atau enggak terjadi kejadian kayak kemarin gitu dia udah mikirin duluan gitu. Jadi sesederhana aku tadinya mikir kalau misalnya kan aku di basket hall gitu kan kayak kalau di basket hall kayaknya satu alur mengalir itu selesai gitu. Tapi bagi dia pintu itu tetap harus 2 dibukanya. Contohnya hal-hal sesederhana itulah yang bagi aku tuh kayak kalau otak awam nggak akan kepikiran sejauh itu gitu. Tapi itu pentingnya aku memilih orang produksi yang punya pengalaman karena they know best gitu. Pemilihan lokasinya kenapa Nat? Di basket hall. Milih lokasinya 6 bulan sendiri capek banget. Apa Enggak, sama sekali enggak cap cip deh. Kalau misalnya cap cip kayak mudah. Cuma kemarin itu banyak banget pertimbangannya. Kita bolak-balik nyari tempat. Tadinya mau di tempat A terus opsinya pindah ke apa B. aja di awal itu opsinya apa aja sih? Sempat mau di Balai Sarbini. Karena gue suka banget dia kan ketutup banget ya. Jadi kalau misalnya emang kita mau bikin sesuatu yang semi teatrikal gitu dia benar-benar kalau butuh gitu gelap kan ya gelap banget gitu. Sedangkan kalau di basket hall kan banyak cahaya dari luar, dia punya jendela. Tapi ternyata kapasitas itu kecil banget Balai Sarbini itu. Dia bahkan gak nyampe setengahnya basket hall. Itu menjadi pertimbangan karena kalau misalnya nah ini udah ngomongin bisnis sih, cuma kayak walaupun gue nggak ngurusin, tapi ini tuh pertimbangan gue banget karena gue balik lagi pengen ngasihin sesuatu yang baik untuk penonton. Cuma kemarin itu kalau misalnya venue-nya penontonnya kecil, mau nggak mau harga tiketnya pasti akan naik untuk nutupin produksi, let's say. Betul kan, kayak itu logis ya. Cuma ya aku nggak pengen harga tiketnya kejual segitu. Akhirnya kita mundur lagi, kita cari lagi. Tapi basket hall ini sebenarnya udah ada dari awal gitu. Cuma kita coba cari, terus baliknya lagi ke basket hall lagi gitu. Jadi emang ya bukan cap shift, bukan mana yang dapat. Sama sekali bukan itu karena emang ternyata setelah dipertimbangkan resiko, terus kita juga mau mengedepankan apanya itu paling benar di basket hall gitu. Nat, aku mau bahas album Selamat Ulang Tahun. Tadi kita udah singgung soal album ini seperti menceritakan orang-orang terdekat Nadine gitu dari lagu per lagunya gitu. Dan memang itu benar di kamu gitu. Ada kira-kira ada berapa orang Nat yang mungkin kamu ceritakan dalam lagu itu? Di album tuh ada 2 lagu untuk Bunda. Satu Kanya A, satu Bertaut. Terus ada... jadi bunga merah di Kanya A itu Bunda? Betul. Kamu dengerin juga lagunya. Iya. Aku ada pertanyaan selanjutnya siapa bunga merah dalam lagu Kanya? Iya, Kanya itu Bunda. Terus di Bertaut juga Bunda. Mendarah itu tentang ayah, Paman Tua tentang bapak. Terus Beranjak Dewasa tentang teman-teman SD aku yang mereka adalah sahabat dari kecil banget. Terus kayak sampai sekarang masih paling deket. Terus ada Kereta itu tentang aku sendiri, Cermin tentang aku sendiri. Sorak-sorai itu tentang banyak orang di hidup aku, cuma kayak menurut aku walaupun per lagunya itu ada spesifik, tapi saat diterapkan dan dinyanyikan ke orang yang berbeda-beda di hidup aku tetap sama tujuannya gitu. Oh, intim sekali sebenarnya di album ini. Itu betul. Ya. Tapi justru aku bikin si album Selamat Ulang Tahun ini cepat karena aku tahu tujuannya, Kak. Aku kalau misalnya nulis gitu, gue pengen banget nulis lagu harus rilis di hari ulang tahun gue bahwa yang menggambarkan tentang rasa terima kasih gue ke orang-orang di sekitar gue. Itu jadi saat nulis udah langsung udah punya udah jelas gitu. Enggak yang kayak kalau misalnya let's say sekarang gitu aku nulis masih belum tahu, nanti baru digabungkan benang merahnya, biasa kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya tujuannya udah jelas ternyata lebih cepat ngerjainnya. Oh, kemarin tuh kayak gitu proses pas di album Selamat Ulang Tahun kayak gitu. Aku tuh sebenarnya dengarnya pertama kali kan kamu muncul di Dipa sebenarnya. Betul, 2017 2018. Terus lagu disco tiba-tiba lah ini orang ini kontradiktif sekali gitu kan gitu. Memang waktu Dipa tuh ceritanya memang kamu diajak secara khusus untuk Nat lu nyanyi di lagu ini gitu. Iya, udah jadi, nyanyi sebenarnya kan waktu itu kan? Di sini di gedung ini aku nyanyi justru pertama kali. Di acara ajang pencarian bakat di stasiun TV. Terus akhirnya nggak menang. Ya, betul. Terus sama Bang Dipa justru dikontak lewat Instagram gitu kayak ngobrol yuk, aku punya single. Kan? Justru belum belum disebut sama dia. Cuma dia bilang dia punya mau bikin single sebelumnya itu udah sama Kalula. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak aku dikasih denger yang Kalula, terus kayak aku suka banget lagunya. Terus kayak kita kontak-kontakan. Itu gue zaman SMA kelas 3. Itu masih SMA ya? Masih pakai Line, tau gak sih yang kayak ya Allah, anak SMA deh kalau misalnya chatan aja tuh harus nunggu jam sekolah selesai gitu. Terus
diajak yuk kita coba nulis gitu. Oh enggak, dia bilang yuk coba produksi. Itu kan aku nggak ngerti produksi, jadi akhirnya bilang aku bisa bantu nulisnya. Aku bilang kayak gitu. Terus nulis, jadi deh. Terus kayak nggak nyangka bakal banyak juga yang pendengarnya. Aku pikir itulah Nadine Amiza gitu, tapi ternyata ketika selamat ulang tahun lahir lah. Sempet labil pada saat itu karena Artinya pada saat sempat itu memikirkan genre itu bukan gitu. ke EDM, tapi pada saat itu aku emang lagi dengerin musik-musik elektronik, Iya. elektronik, ya Iya. betul, pokoknya elektro juga. Apalagi pas ketemu Bang Dipa jadi banyak referensi gitu kan. Cuma ternyata pas aku coba nulis lagu lagi setelahnya, yang ketulis malah Rumpang. Jadi emang Itu yang kayaknya iya Rumpang terus Dan nggak mungkin Sorai. kamu nyanyikan dengan Nggak mungkin jadi EDM gitu. Jadi kayaknya emang kebawanya ke akarnya lagi ya itu lagu-lagu tapi akarnya folk. memang ya kan kamu dapat di AMI Awards-nya folk ya. Maksudnya akarnya Betul. memang folk. Waktu Nat. Rumpang, iya betul. Emang itu yang sejak kecil mempengaruhi kamu. Betul, lagu akarnya folk. Belakangan ini mungkin ada Siapa banyak Nat referensinya. musisinya dulu? Bon Iver, Berdi, Gregory Alan Isakov. Iya. Ya, Dan udah folk-folk. gitaran juga kan. Gitaran banget gitu. Iya. Nah, di lagu-lagu di album sebenarnya punya banyak menurutku ya, ini subjektif ya. Punya banyak kata-kata yang mengesankan tentang kepedihan ya, kegetiran, mati gitu-gitu. Iya, betul. Misalnya di Rumpang, di Mendarah gitu-gitu ada Betul. mati kan gitu. Betul. Kenapa Nat? Nah, ini juga sesuatu Wah, yang been through gitu. gak ngerti, gue juga gak ngerti. Jadi somehow waktu nulis album Selamat Ulang Tahun ini, core lagunya tuh sebenarnya beranjak dewasa. Jadi aku tuh Oke. ngerasa bahwa aku lebih dewasa terlalu cepat, tapi karena dewasa terlalu cepat itu ada konsekuensi yang harus diambil, kayak dewasa and then dari dewasa itu ya ujung-ujungnya bakal kematinya lebih cepat gitu kalau di kepala aku pada saat itu. Wow. Sangat dark ya jadinya. Iya, Cuma kayak aku betul. tuh ngerasa banyak sekali orang-orang di sekitar aku gitu, bukan cuma aku pada saat itu, aku banyak temenan yang mereka juga terpaksa dewasa gitu. 19 Mereka tuh tahun loh kayak- kamu nulis iya, ini loh. Mereka tuh jadi capek duluan gitu loh. Aku bukan bilang aku capek hidup ya, cuma kayak aku melihat contoh-contohnya bahwa orang yang dewasa lebih cepat itu mereka udah drain out duluan gitu. Oke. Aku ngebayangin Dengan itu. segala macam masalahnya ya. Iya, aku ngerasanya jiwa mereka udah mati lebih cepat dari tubuh mereka gitu. Nat, mengerikan ya. Iya betul. 19 tahun kenapa ya gue menulis lagu kayak gitu ya? Iya makanya itu kayak apa yang waktu itu Dani nulis Kangen kan juga umur 19 tahun gitu. Tapi kan penuh romansa sebenarnya kan, mungkin karena cinta monyet SMA dan segala macam gitu kan. Kan ya Nadine ngelewatin apa gitu sampai akhirnya dia punya Mendarah gitu kayak. Kayak mungkin observasi juga sih, Iya. nggak cuma aku tapi kayak kebetulan pada saat itu banyak orang di sekitar aku yang energinya masuk ke akunya adalah ya seperti itu gitu. Tapi yang aku kemudian lihatnya. membuat kamu jadi membenci kehidupan ini, enggak dong, enggak sampai ke sana. Enggak Saat itu. membenci, enggak pada saat itu enggak, cuma kayak aku merasa oh emang kayaknya, apalagi gini loh, kayak aku justru kan balik lagi tadi aku bilang bukan aku yang merasa aku akan mati lebih cepat, cuma aku banyak ngelihat orang, justru aku ngerasa kayak duh kasihan banget ya mereka gitu. Terus aku ya ketulis lah si lagu Beranjak, terus lagu-lagu yang kereta ini melaju terlalu cepat juga. Tuh, jadi nggak sampai benci, cuma emang kasihan gitu, kasihan. Kemudian di 2021 EP yang baru rilis Kalah Bertaruh. Betul. Kegetirannya seperti masih sama Nat. Kegetiran masih sama, cuma yang ini spesifik tentang hubungan Lebih laki-laki dan perempuan lebih gitu, love story spesifik kayaknya ya, ya, lebih love betul. story ya gitu. Justru kemarin tuh waktu di album Selamat Ulang Tahun, aku tuh tujuannya bukan cuma ceritanya tentang apa ya, aku biasanya kalau nulis tuh layernya ada beberapa. Layer yang paling bawahnya tuh pengen menuliskan lagu-lagu yang emang sudut pandangnya tuh anak kecil banget, 19 tahun. Di Selamat Ulang Tahun Iya, ya. betul, 19 tahun, tapi dia udah ngomongin hal-hal tabu tentang perceraian, kan aku juga tentang perceraian di album, terus tentang kematian gitu. Jadi kayak itu adalah sebuah kontradiksi yang aku bangun di album Selamat Ulang Tahun. Sedangkan kalau misalnya di Kalah Bertaruh, ya true to its age aja, bahwa emang udah umur 21 tahun, aku punya pengalaman cinta yang Ada kandas seperti cinta-cintaan itu. itulah ya. Gitu. Iya, Iya, betul. Ada satu hal menarik gitu dari salah satu lagu di album Selamat Ulang Tahun ya, Bertaut. Kita sama-sama tahu lagu itu Betul. punya value popularitas yang luar biasa ya sampai sekarang Dibanding gitu. lagu-lagu Dibanding yang lain misalnya yang gitu. lain, betul. Mungkin ada Sorai juga, ada yang lain, tapi kayak Bertaut cukup Iya. fenomenal lah gitu. Dari liriknya yang hidup seperti bajingan ini. Betul. Dan lirik refrainnya yang kayaknya ya sangat sentimental gitu. Kemudian ada satu momen di salah satu bar-bar di Jakarta,
lagu itu dimainkan gitu. Jadi waktu itu jadi waktu itu aku nggak tahu lagi sama sekali lagi. main di salah satu lagi nongkrong gitu. Jadi di antara lagu-lagu Indo joget yang ya biasa lah di bar-bar itu gitu. Terus tiba-tiba drop down si band nyanyiin itu Bertaut. Iya. Bar yang populer ya, franchise-nya cukup populer lah gitu. Wow. Terus penonton tuh kayak ya misalnya yang di meja aku aja Pada nggak kesel tuh tiba-tiba denger lagu kok. aku pikir mereka kesal gitu, tetapi mereka nyanyi dan menangis gitu, mungkin dengan pengaruh lagi di bar. ya, dengan pengaruh yang udah ada dong tentunya kan gitu. Tapi kayak lu kebayang gak sih Nat waktu bikin kayak ini lagu harusnya punya nilai sentimental yang itu personal sekali pasti Lagu buat Bertaut kamu. personal. Tapi balik lagi karena si album Selamat Ulang Tahun ini semuanya equally personal bagi aku. Jadi aku sama sekali nggak nyangka Bertaut yang akan Oh ya? tumbuh dibandingkan saudaranya yang Oke, lain gitu. Sama oke. sekali nggak ada kepikiran. Soalnya fokus track aja bahkan bukan Iya, Bertaut. secara itu plan bukan dia kan, bukan. Sorai kan? Beranjak dewasa Beranjak sama dewasa, sorak-sorai iya, betul. iya. Sama sekali bukan Bertaut. Cuma aku juga nggak ngerti. Mungkin karena waktu itu sempat viral juga di sosial media gitu. TikTok ya. Iya betul, mungkin itu ngaruh juga. Tapi mungkin enggak. I don't know apa yang sebenarnya membuat Bertaut itu value-nya sebesar Bertaut sekarang gitu. Itu bukan sesuatu yang aku campaignkan, bukan Iya. sesuatu yang kita plan. Bahkan setelah naik gitu, kita berusaha campaignkan pun tidak membantu dan dia tumbuh sendiri lagi. Jadi Betul, kayak itu adalah sesuatu betul. yang lucu menurut aku, kayak Betul, ternyata itu betul. pelajaran juga. Jadi kayak ternyata kalau misalnya kita usahakan justru sebuah lagu bisa jadi malah nggak tumbuh, tapi saat kita put sesuatu yang dari hati banget, Nyampe nggak ke kita hati usahain banget juga sih dia akan sekarang, tumbuh ya. sendiri gitu. Mungkin kamu one day kalau lagi nongkrong bisa ngerasain itu pengalaman yang absurd menurutku ya gitu. Kebayang sih, Iya kebayang. banget Habis sih. Reza Artamevia, ya toh, itu dia turun lah. Bun. Kebayang banget Gitu, lah. wah ini gimana sih? Gitu Kebayang orang nyanyi tuh dan mereka Aneh banget, aneh banget. segitu relate-nya. Gue tuh cukup penasaran juga kayak penyanyi kayak Nadine gitu dengan katalog lagunya yang punya nilai sentimental. Ketika lu nyanyikan berulang-ulang tuh rasanya masih sama gak sih sebenarnya? Aku kan kalau misalnya gini, kalau lagi ngeliat penyanyi nyanyi gitu, terus mereka kadang-kadang suka nangis, suka apa gitu. Apakah di panggung ke-17 tuh masih kayak gitu? Kayak maksud aku nggak ngerti deh. Lu ngerasainnya gimana? Ini menarik sih, soalnya ada masa di mana waktu itu tuh aku ini sebelum album Bertaut ya, sebelum album Selamat Ulang Tahun. Cuma aku kan justru lagunya justru lebih nangis gitu, kayak aku kalau lagu Rumpang gitu aku sering banget nangis di panggung dulu. Cuma ada masa di mana panggungnya kebanyakan aku jadi nggak punya rasa lagi tuh terhadap lagunya. Yep. Gitu. Cuma ternyata pas di album Selamat Ulang Tahun ini dengan aku tahu boundaries aku bahwa gue kalau misal per bulan panggungnya cukup segini, itu yang membantu aku untuk menjaga kualitas perasaan aku sendiri terhadap itu lagunya. kamu by design jadi? By design. Jadi aku bener-bener aku minta tolong ke manajemen aku gitu, kayak aku tahu bahwa kita semua butuh kerja, cuma ternyata kalau misalnya ini dikerjakan dengan niatan kerja doang, aku nggak akan bisa nyambung lagi sama lagu aku. Jadi kayak kita harus tahu batas berapa banyak panggung yang kita ambil per bulannya. Itu ngebantu banget, soalnya aku pernah banget ada masa-masa di mana aku nggak mau nyanyiin lagu Rumpang lagi dan aku muak banget nyanyiin lagi gitu. Kayak lagu Rumpang itu bukan lagu yang mudah dinyanyikan secara Betul. not dan emosi gitu. Dan emosi betul. Pada saat itu ya notnya juga aku jadi muak, ya emosinya juga aku jadi muak gitu. Jadi flat aja ya, kayak flat nyanyi banget aja ya gitu. Dan belakangan ini karena udah mulai kejaga, jadi rasanya setiap naik panggung itu perasaannya ada lagi Oh, gitu. jadi ngebantu ya sebenarnya Itu, limitasi iya, itu ya gitu. Betul, itu bantu banget boundariesnya itu. Oke. Ya karena lagu kamu kan bukan yang hura-hura, hip-hura, Betul, harta-harta dunia betul. gitu kan ya kan. Betul. Dan ini sih boundariesnya dengan kayak kita tahu diri juga bahwa lagu-lagu kita ini ada beberapa event yang nggak perlu bawain lagu kita Oh, gitu. iya Kayak contohnya benar. ada banyak banget undangan governmental event gitu yang kayak emang petinggi-petingginya. Yang menurut aku kayaknya lagu gue bukan untuk mereka. Jadi kayak nggak usah lah kita ngambilnya kayak gitu. Oh, Jadi kayak oke. emang kita fokusnya ke festival, bukan karena paling seru, tapi kan menurut aku paling tepatnya di situ. Iya, Gitu. dan ya special show lah ya paling ya. Betul. Ya, harapannya kan besok keluar dari gedung mata sembab ya kan. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Gitu. Nah, dalam penciptaan lagu kamu, semua karya-karya kamu, mana sih point of view-nya mana yang duluan? Karena kan banyak nilai-nilai semesta kayaknya. Aku lihat ada alam, sentuhan alam, ada cinta juga, ada patah hati gitu. Biasanya mana yang kamu duluanin rasanya gitu? Waktu aku awal debut dengan Rumpang itu kan tentang cinta-cintaan dulu gitu. Terus makanya
bertujuan di umur 20 tahun itu, karena bagi aku kemarin itu umur belasan ke kepala 2 itu sesuatu yang big banget, ternyata Iya, sama aja ya checkpoint rasanya ya. Oh, ternyata sama aja. ternyata ya gitu-gitu aja lah Ya, gitu. mungkin ntar 25 deh kita iya, tunggu mungkin ya. quarter life crisis Iya. gitu ya. Cuma pada saat itu menurut aku, wah gila, dari belasan gue mau ke kepala 2 nih, kayak something big. Ini adalah gerbang menurut aku. Jadi kayak pada saat itu sengaja banget gue nggak mungkin nih ninggalin gerbang ini tanpa ngasih sesuatu buat keluarga gue. And then itu baru rasa kasih selain cinta-cintaan itu datang. Terus kayak di album Karah Bertaruh, perasaan lain datang, dan kayak baru-baru ini juga aku lagi belajar rasa syukur gitu. Jadi emang kayak ada fasenya Nat. fase dan proses sih kayaknya, dan emang gitu. beda-beda aja ya. Betul. Tapi terkesan kayak Nat, kayak lu bisa switching, kayak ada tombol di kepala atau di hati lu kayak switch, kita ngerasain ini kita apa gimana? Kayaknya bukan switch sih, lebih tepatnya kayak emang kebetulan bertahap aja stepnya gitu, dan emang beda-beda gitu. Walaupun sebenarnya sepanjang kita wawancara berapa menit terakhir kayak kamu riang gitu, tapi lagu sedih banget. Aku nggak Mengakui nggak sih sedepresif lu, itu Nat? kok anaknya. Apa? Dulu tuh waktu lagu aku baru Rumpang gitu kan, baru satu ya, benar-benar mereka nggak punya katalog lain selain Rumpang atau All Good. Itu kan sesuatu yang kayak bingung ini anaknya jadi seperti apa gitu. Iya, itu mereka kira tuh aku tuh anak yang sedih terus gitu. Dulu juga di sosial media kan aku aktif karena aku suka nulis puisinya sedih gitu. Tapi ternyata pas ketemu kayak aku anaknya juga ya konyol, terus kayak ya kalau bercanda gitu. Jadi ya nggak aku seperti ini guys, aku punya banyak sisi gitu. Tapi lu tipe yang kalau lampu kamar lu udah mati jadi kepalanya jadi berisik gitu dong? Jangan kan lampu kompor mati, ini juga saya dari tadi berisik nih. Always all the time. Tapi kayak karena aku udah lumayan dewasa sekarang, jadi bukan sesuatu yang mengganggu lah. Oke, dulu lumayan bikin. Waktu masih SMA mengganggu banget. Lumayan ya, makanya ada puisi-puisi. Betul. Itu kenapa setiap mau panggung sering bacain puisi sendiri, emang banyak stok berarti? Betul banyak. Nah belakangan ini juga aku tuh kayak udah lagi nggak banyak bawain puisi. Sebenarnya bukan karena nggak pengen sih, tapi karena di festival itu bukan sesuatu yang ngerti gak sih Kak? Makanya special show tuh menyenangkan dan kayak special for a reason, karena kita lebih bisa nge-customize apa yang kita pengen gitu. Kalau misalnya di festival kan ya waktunya juga kadang suka dikat. Iya sih. Ya, lu paling 6 lagu kan kalian nyampur. rata-rata kan 30 menit. 40 menit. Jadi gak bisa banyak treatment sebenarnya. Ya itu makanya betul banget. Nat, ada nama Dipa dan Sal yang menurutku cukup punya banyak peran dalam karirmu gitu. Betul banget. Kamu buat mereka berdua tuh, kamu kalau ngeliat Dipa gimana, kalau ngeliat Sal gimana sih? Aku ngelihat Dipa tuh udah kayak abang aku sendiri gitu loh. Soalnya dari dulu juga dia, ya aku kenal dia dari aku SMA, dia udah dewasa. Terus dia juga selalu berbaik hati, ngasih ilmu-ilmu. Karena pada saat itu juga aku dijagain sama bunda kan. Terus yang kontak-kontakan sama abang juga biasanya bunda gitu. Yang kalau misalnya punya pertanyaan, bunda itu ngontaknya ke abang. Sampai kita mau bikin label Sorai pun masih banyak tanya-tanya ke abang diskusi sama dia, gitu. ya? Masih banyak sekali diskusi, sangat murah ilmu juga. Belakangan ini kita udah jarang ketemu, tapi dalam hati aku selalu mendoakan yang terbaik untuk dia. Terus kalau Sal, karena tiap hari masih ketemu, ini kayak bosan nama itu orang gitu. Cuma aku tuh kenal Sal dari Amin paling serius kan ya, dari pas kita ngerjain Amin. Cuma baru-baru ini kita mulai aku lebih banyak main sama dia gitu, banyak ngelihat dia sebagai individu selain penyanyi gitu. Karena pada saat itu aku taunya kita kenalnya sebagai musisi, ada musisi. Belakangan ini kita lebih banyak bertukar pikiran tentang yang lain gitu. Sosial kayak, lebih sosial. Iya, jadi kayak wah ini orang tuh emang gila kepalanya tuh, wah. Aku kagum kalau misalnya sama Sal, aku kagumnya luar biasa. There's a reason aku juga ngajak dia untuk di album Selamat Ulang Tahun tuh, karena aku pengen nyuri bagian dari kepalanya. Gitu. Kayak wah, kalau ada dia kayaknya bakal baik-baik aja nih gitu. Itu aku kagum. Kemarin di acara Spotify Sal disebut sebagai benang merah. Make sense industri musik hari ini gitu ya. Keren banget sih dia memang. Aku setuju kalau misalnya dia dibilang benang merah. Penasaran juga soal kamu punya banyak bacaan nggak sih untuk diksi-diksimu tuh, katalog kosakatamu tuh dari mana biasanya? Nah ini nih aku tuh nggak terlalu baca anaknya sebenarnya. Terus? Mengecewakan ya. Kayak orang-orang kalau misalnya kayak, jadi kamu tuh baca apa? Aku nggak baca lebih tepatnya. Terus diksi-diksi itu datang dari mana? Dari ngobrol sama diri sendiri di kepala. Jadi banyak ngobrol sama diri sendiri. Terus kayak aku jadi tahu kegelisahan diriku sendiri. Cuma kayak karena menurut aku si lagu-lagu aku itu diksinya bukan diksi berat dan besar. Kalau misalnya dibandingin sama lagu Sal gitu, lagu Kunto Aji, banyak sekali yang
kayak lagu Sal banyak deh yang kalau misalnya gue nggak buka dictionary, gue nggak tahu itu artinya apa. Kultusan, I don't know what kultusan means gitu. Kayak kata-kata yang aku gunakan di lagu-laguku tuh kata-kata yang sehari-hari aja sebenarnya, cuma mungkin permainan katanya yang lebih besar, lebih berat di permainan katanya gitu. Saat aku memikirkan lagu yang aku tulis, aku memikirkannya tuh selalu adalah sesuatu yang didengarkan di tempat sepi. Jadi saat dinyanyikan bareng-bareng, emang kadang rada bland. Soalnya kayak aku membayangkan kalian mendengarkan laguku bukan di acara festival gitu, bukan festif betul, gitu ya. aku membayangkan kalian di denger di kereta, di kamar gitu. Biar kita sama-sama overthinking ya semuanya. Betul. Itu tujuanmu kan? Tujuan saya, betul. Thanks. Referensi fashion. Semua bilang Nadine selalu pakai dress yang klasik, European klasik gitu, something like that lah gitu. Sengaja pasti dong dan punya kesukaan tersendiri. Betul, aku suka sih lebih tepatnya kayak bukan cuma si di shoot. Thanks. Ini adalah merchandise aku loh, Kak. Oh ya? Ini merchandise aku. Ini ada puisinya di sini. Mana, Nat? Apa tulisannya? Ntar aku lupa yang di sebelah sini tuh apa. Ada bunga yang harus kujaga dan kusiram kalau nggak salah. Jadi kayak sengaja puisinya aku taruh di tulang rusuk gitu. Jadi seakan-akan bunganya tuh ada di dalam tulang rusukku. Ini merchandise aku. Kolaborasi sama By Hening namanya. Jadi kalau musisi jual merchandise yang kaos band yang itu, Nadine dress. Aku dress. Justru kalau kaos tuh kayak aku ngerasanya aku sendiri aja nggak pakai kaos. Aku punya merch kaos banyak sekali, cuma ini something yang special sih, soalnya kayak aku suka juga gitu memakainya dan jadi lebih spesifik gitu. Lebih puitis aja menurut aku. Jadi soal dress ya karena emang suka, terus emang referensinya juga aku banyak dari Florence and the Machine gitu. Lagu aku ingat banget baju With the Fest pertama aku itu. Betul banget. Lagu baju With the Fest 2019 sebelum pandemi ya, bener gak sih 2019 terakhir tuh With the Fest. Itu aku nyonteknya Florence punya, bener-bener kayak aku pengen yang flowy, spesifik bahannya cari yang sama gitu. Sesuka itu. Nah tapi soal indie tuh label itu kan kamu aware dong itu nempel di kamu, musisi indie gitu. Musisi indie karena saya ngerjain indie label juga gak sih gitu. Tapi emang gimana ya, aku tuh sampai sejauh ini masih gak ngerti loh Kak, kayak indie itu sebenarnya kayak indie itu sebenarnya jadi kita tuh menyebut apa kalau misalnya kita menyebut musisi indie sebagai musisi independen, bener banget karena emang banyak musisi sekarang yang independen kelihatan kayak gimana ya, kayaknya justru mungkin berangkatnya dari independen dulu, terus karena ngerjainnya sendiri jadi mereka tuh kelihatan lebih berwarna-warni dibanding yang dikerjain sama label masif ya nggak sih, jadi kelihatannya baru ini musisi indie nih, soalnya kayak kelihatan kayak alam gitu. Tapi padahal musisi indie banyak sekali yang nggak kayak alam kan. Iya betul. Kayak senja dan kopi. Senja dan kopi dan cilok dan cireng dan tapi Nadine menikmat senja dan kopi. Kopi nggak bisa minum kopi. Nggak bisa minum kopi. Nggak bisa minum kopi. Oke, sunsetnya aja. Oke. Jadi lu nggak di situ ya sebenarnya? Enggak lah. Nggak kopi dan pisang goreng dan sunset di. Pisang gorengnya boleh. Kopinya enggak. Ada mah. Oke. Jadi gak valid nih sebenarnya nih ya. Gak valid. Haters. Haters gonna hate kan kalau Taylor Swift kan gitu. Lu kalau ngeliat haters gimana sih? Lu pasti mungkin ada juga yang tidak suka sama kamu dan segala macam. Kamu encouraging itu atau lebih kayak ya udahlah terserah lu atau? Ada masanya waktu aku masih SMA gitu ya. Kan aku tuh ngerasa aku berkarir terlalu muda sebenarnya. 16 tahun tuh adalah waktu-waktu labil dan penuh emosi ya. Penuh emosi banget cuy. Jadi kayak kalau misalnya aku disentuh dikit di sosial media, udah kayak lagi berantem sama. Kamu sering menimpali soalnya dulu kan. Iya benar. Sampai sekarang pun iya. Tapi kalau sekarang aku jadiin bercandaan. Kalau dulu gue beneran kesel jontor-jontoran sama orangnya, ngerti gak sih? Kayak padahal itu nggak perlu banget gitu. Kalau sekarang aku apakah menyakitkan? Tentu masih sakit. Ada beberapa soalnya kalau aku punya kategori hater sebenarnya. Gimana tuh? Ada yang hate-nya tuh mereka diem-diem. Terus abis itu kalau misalnya aku lagi ada masalah baru mereka yang kayak, gue emang dari dulu nggak suka sama Nadine. Kayak gitu tiba-tibanya. Terus ada yang emang dia konsisten. Aku suka nih yang konsisten gini. Soalnya dia bisa dari awal udah gak suka dia nge-DM hampir tiap minggu tapi hate semua isinya. Ada sesuatu yang keren menurut aku. Kayak punya waktu banyak buat saya, thank you. Lu gak mau shout out orangnya di sini? Gak apa namanya, cuma thank you ya. DM aku selalu aku cek loh, itu seru soalnya, konsisten. Terus ada satu lagi yang emang dia, aku nggak tahu mungkin ini tipe orang yang kayak gini tuh paling serem. Soalnya dia kalau misalnya ngomong sesuatu yang membenci itu kayak fakta, diucapkan dengan pintar,
tapi menggiring opini. Boleh contoh? Waktu aku kena di sosial media tuh waktu itu ada satu orang yang paling tweetnya paling banyak di retweet. Karena dia emang menyebutkan kelemahan-kelemahan aku itu dalam kayak fakta ilmiah gitu loh Kak. Jadi orang juga ngebacanya, ya benar juga nih dong gitu. Dia Benar. Aku nggak tahu menyebut dia haters atau apa, soalnya ternyata pas aku lihat Instagramnya dia hampir semua hal dia gituin gitu, bukan cuma aku doang. Jadi kayak bukan haters, cuma dia emang criticize citizen has gitu. hatred in his heart. Kayaknya lebih kayak gitu ya, bukan haters. Nggak harusnya nothing personal ke aku, cuma itu paling menyeramkan bagi aku. Soalnya kayak ya kelihatannya kayak orang benar soalnya gitu. Lagu udah ngetop kemarin AMI Awards, pendatang baru terbaik juga waktu itu. Terus 2020 kayaknya. Kayak listening di Spotify, di digital platformnya juga oke gitu. What next Nat, setelah konser? Setiap ditanya what's next. Karena Kalah Bertaruh tuh 2021 loh, ini 2022 udah mau habis. Kan mau konser. Iya betul. Jadi 2023 pengennya gue udah ada karya baru lagi. Jadi kayak pengennya tuh si 2022 ini emang penutupan era album sambut ulang tahun. Soalnya udah 2 tahun. Jadi dari Rumpang sampai ke Kalah Bertaruh dong akan masuk semua. Ditutup harusnya iya. Ditutup lewat konser ya. Betul, karena emang albumnya udah 2 tahun gitu. Karya-karya yang lain juga udah banyak yang nunggu. Jadi emang pengennya sih berkarya terus ya, fokusnya di karyanya terus. Cuma kalau misalnya tadi kan kayak pembandingnya monthly listener sudah gede banget gitu, what's next? Ya nggak tahu, mungkin what's next turun gitu, nggak ada yang tahu juga gitu. Tergantung rezekinya pada saat itu. Cuma fokus berkaryanya. Untuk menyimpulkan semua obrolan kita dari awal tadi, untuk mendefine Nadine Amizah sebagai penyanyi yang seperti apa menurutmu itu? Gue pengen banget dianggap sebagai penyanyi yang masih tumbuh sih, karena banyak banget yang masih harus dipelajarin, even as a human juga. Jadi kayak kalau misalnya suatu hari gue keselengkat lagi tuh, ya anggap aja manusia dimaklumi yang lah bukan dimaklumi dan tidak dipikirkan konsekuensinya. Tentu like kalau misalnya gue berbuat kesalahan, I deserve the punishment. Cuma saat itu bukan kesalahan, saat itu adalah sesuatu yang trivia. Perihal musik, perihal personal, I just want to be seen as a human, another human being gitu. Cool. Nadine, ada 2 pertanyaan dari sosial media. Yang pertama dari Deslina Lisa. Hai Deslin. Username. Oke. Kane. Oke, Kane. Iya. Datang dari mana? I don't do drugs, jadi kayak kita sebut drugs aja. I don't do drugs. I don't like cakes. Jadi kayak it's two things that you hated. Jadi kayak aku adalah apa yang aku benci gitu loh. Pada saat itu. Ini 2019 ya, baik lagi saat kita satu loh. 2017 bahkan. Aku adalah yang aku benci. Aku adalah siapa yang aku benci gitu. Jadi I don't like cakes, drugs, I don't do drugs. Apa ya, hal-hal penggabungan dari sesuatu yang bahkan aku nggak suka gitu. Too dark? Iya. Lagi-lagi kontradiktif sebenarnya kan dari yang dia omongin apa. Betul. Banyak hal yang kayak gitu ya. Iya. Perusahaan hati kontradiktif juga. Enggak. Oh enggak. Buba, what makes Nadine as Nadine? What makes Nadine as Nadine? Bukan itunya. Kayaknya yang membuat Nadine adalah Nadine tuh kayaknya aku tuh kayak an open book to see. Jadi sometimes I'm way too truthful, tapi kayaknya itu yang membuat aku adalah aku. Justru orang seakan-akan bisa merasakan kedekatan sama aku gitu, penonton aku bisa mendekatkan diri ke aku, dan mereka bahkan kayak kalau misalnya aku baca surat gitu, mereka kayak bilang ini cerita yang nggak pernah aku sampaikan ke siapa-siapa tapi ke aku disampaikan gitu. Kayaknya justru karena mereka nganggap aku juga selama ini sangat truthful ke mereka, dan emang I try my best to be siapa yang aku di balik kamera setiap aku ada depan kamera gitu. Karena apapun yang diperlihatkan di depan kamera, kalau misalnya kasih jalan sama yang di belakang, itu pasti will come way around, akan ketahuan juga in the end gitu. Aku adalah siapa yang gak kalian lihat gitu, sama aja. Terima kasih Nadine. Thank you kakak, thank you so much, thank you.